money on my neck, gold money, rain капает на чек. You have so money, love dick, я shiny, пару лямов money on my neck, gold money, rain капает на чек. Dora is my name, это мой money rain, no pain, no gain, иди нахуй мандрей. Dora is my name, ра-та-та, бэнг-бэнг, заряжай, бляга, моя бэби-модель. Dora is my name, это мой money rain, no pain, no gain, иди нахуй мандрей. Dora is my name, ра-та-та, бэнг-бэнг, заряжай, бляга, моя бэби-модель. What's up, снимай трусы, ей слышь мой рэп. Моя по Миями, твоя память с хуями, единицы и нули, зови меня maker of money. Иду за баблом, от сарая до хором, из деревни как ворон, я иду за баблом. Топ-топ, 50, Eminem и J. Cole, my first name rock, еб нахуй рок-н-ролл. You have so money, love dick, я shiny, пару лямов money on my neck, gold money, rain капает на чек. You have so money, love dick, я shiny, пару лямов. Pengertian HTI. Hukum siber adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Pengertian hukum teknologi informasi atau cyber law atau cyber, istilah lain yang digunakan yaitu cyberspace. Cyberspace Law, Law Information Technology, Telematic Law, Lex Informatika, dan Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yaitu yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki cyberspace atau dunia maya. Kemudian ada sumber hukum HTI. Sumber hukum HTI dapat dibagi menjadi beberapa sumber, yaitu yang sifatnya internasional, terdiri dari yang pertama, konvensi-konvensi internasional publik dan perdata, yaitu menurut KBBI, arti konvensi adalah hukum dasar tak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan suatu negara dan ditaati oleh pihak penyelenggara negara sebagai suatu kewajiban moral dan etika. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan internasional, yaitu kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Selanjutnya yaitu polisi internasional di bidang cyber law, misalnya Uniform Domain Name Resolution Dispute Policy, yaitu hubungan internasional, serangkaian sasaran yang menjelaskan cara suatu negara berhubungan dengan negara lain di bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer, serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berhubungan dengan organisasi non-negara. Yang terakhir yaitu sumber hukum nasional berupa peraturan perundang-undangan, lex spesialis di bidang cyber law secara khusus seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian beberapa pasal dalam UU ITE dicabut dan diformulasikan ke dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh layanan berbasis internet, yang pertama ada search engine, dua ada email, tiga ada World Wide Web, empat ada e-commerce, lima chatting, enam learning, dan yang terakhir ada e-banking. Untuk pengertian e-commerce, ada perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Dampak positif yang pertama dengan adanya penggunaan e-commerce, yaitu toko dapat diakses 24 jam. Dengan adanya penggunaan e-commerce, yaitu memberikan keamanan dan kemudahan dalam proses transaksi, di mana dampak ini dirasakan diantaranya dapat menghemat biaya promosi dan meningkatkan kecepatan bertransaksi. Pendapatan mereka semakin meningkat, produk mereka akan semakin mudah dikenal oleh konsumen, sehingga memudahkan dalam mendapatkan pelanggan sesuai. Mempermudah promosi sehingga dapat membantu komunikasi lebih cepat dengan pelanggan dan dapat mengakses pasar global serta dapat memuaskan pelanggan dan tentunya dapat meningkatkan omset penjualan. Dampak negatif e-commerce yang pertama dengan adanya penggunaan e-commerce, yaitu apabila barang yang dipesan rusak, barang bisa di cancel
dan mengakibatkan adanya rugi pada ongkos kirim dan packing, sehingga hal ini bisa mengakibatkan kerugian pada pelaku usaha UMKM di mana kesalahan ini diakibatkan oleh faktor manusia atau kesalahan sistem. Yang berikutnya, kemudian ada banyaknya saingan sehingga konsumen akan lebih teliti dalam memilih produk baik dari sisi harga maupun dari segi kualitasnya, di mana dengan banyaknya pelaku usaha mengakibatkan terciptanya banyak kompetitor. Selanjutnya ada biaya admin yang dibebankan kepada pembeli dan penjual. Terakhir, mengenai dampak negatif dari penggunaan e-commerce, yaitu dengan adanya berbagai cara yang mudah dan sederhana, yaitu adanya cash on delivery atau COD, di mana COD merupakan metode pembayaran yang umum dilakukan bila antara satu kota atau pada jarak dekat, sehingga penjual bisa langsung menerima pembayaran secara tunai saat barang diterima pembeli. Namun, cara ini masih memiliki kekurangan baik untuk penjual dan pembeli. Masalah yang sering terjadi pada COD yaitu pada saat transaksi dilakukan di lokasi, di mana belum mengetahui kondisi tempat COD yang strategis dari segi keamanan maupun kelayakan secara pasti. Selain itu, terdapat masalah dari faktor pemilihan lokasi COD yang ditentukan sepihak, sehingga resiko kriminalitas menjadi semakin besar dan dapat mengancam keselamatan penjual maupun pembeli.